warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal setengah jam lagi, habis ini selesai. Siapa yang masuk? Cuma satu, yang lain? Semua, alhamdulillah. Apa alasannya? Sakit, izin sakit. Sakit apa nak? Mana surat? Sakit. Natasha, sakit apa ini? Natasha sakit, sakit baik. Entah demam, entah mencret, tidak tahu. Yang penting kita doakan semoga cepat sehat. Sekarang tanggal mana kelas kalian ini nak? Daftar absensi. Oke, tanggal 12. Natasha sakit. Kita absen di digital dulu. Natasha. Mana? Sakit. Tidak tahu sakit apa. Yang penting semoga cepat sehat. Perhatikan, kita lanjut pertemuan yang kemarin yaitu mengenai puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Masih ingat kemarin seandainya seorang perempuan lagi halangan jam 10 malam yakin suci ya, tapi tidak mandi jam 10 malam atau jam 12 malam. Kemudian dia niat setelah itu tidur, bangun-bangun katakanlah 6:30 ya, sah tidak puasanya? Ayo Bapak ulangi ya gambarannya ya. Seorang perempuan seorang perempuan itu suci, bersih, tidak ada lagi darah, tapi belum mandi jam 10 malam atau jam 12 malam. Habis karena dia yakin bersih, suci, dia niat nawaitu shauma ghadin. Habis itu tidur. Bangun-bangun 6:30. Sah tidak puasa perempuan itu? Sah apa tidak? Kan belum mandi. Sah apa tidak? Ayo. Sah apa tidak nak? Sah, ngapa? Tidak tahu. Sah, kenapa? Karena tidak keluar dari Pak, belum wajib Pak. Tidak ada, itu sudah wajib. Pak, belum mandi. Salah dia tidak mandi. Pak, sholatnya. Dia kalau sengaja meninggalkan sholat, maka berdosa. Sama halnya kayak gini nak. Perhatikan. Sama halnya kayak gini. Kalian seorang perempuan itu suci jam 12 malam. Ya, jam 12 malam. Bangun-bangun jam 6. Kesiangan. Belum sempat mandi wajib. Kalian buru-buru untuk pergi ke madrasah. Ya, tidak mandi wajib. Subuh lewat, zuhur lewat. Maka subuh, zuhur wajib diqodho nanti. Karena kalian sudah berkewajiban untuk sholat. Hanya saja kalian mengakhirkan sholat karena belum mandi. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Hukum renang saat puasa apa? Kemarin sudah makruh. Dalam berwudu, ya, dalam berwudu itu sunnah. Untuk kumur saat puasa sunnah apa tidak? Ayo. Sunnah beda. Ini kemarin sudah. Sunnah yakin? Puasa ini, Bapak puasa nih, ya, jam zuhur nak sholat zuhur, Bapak kumur. Sunnah apa makruh apa mubah? Lihat kalian berubah. Mubah. Yakin mubah? Nah, kemarin sudah ini nak lupa. Bapak ulangi ya. Bapak puasa siang hari zuhur itu Bapak nak sholat. Kumur. Ya, kumur. Sunnah makruh mubah kumur itu. Ayo. Sunnah.
Sunnah, Pak. Puasa, Pak. Meskipun puasa, hukumnya tetap sunnah. Jelas? Yang makruh itu kalau mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Kumur kayak gini, nak. Kumur, habis itu bukan ditelan, ya. Oh, dikeluarin. Itu namanya mubalaghah. Hukumnya makruh saat puasa. Jelas? Kemarin sampai ini sudah rukun puasa, syarat wajib puasa, amalan sunnah, makruh ketika berpuasa, ini ya. Kondisi yang membolehkan ini sudah. Sekarang kita sampai pada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan, minum dengan syarat sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Ya, kalau tidak sengaja, tidak batal. Meskipun habis 3 piring. Ya, meskipun habis 3 piring, tidak batal. Asal tidak sengaja, lupa. Jelas sampai sini? Yang kedua, hilang akal atau tidak sadar karena gila, pingsan, dan sebagainya. Kalau tidak ada kesadaran sampai sehari penuh, maka batal. Contoh ya, perhatikan. Seandainya ada orang pingsan dari subuh sampai maghrib, maka puasanya tidak sah. Jelas? Ngapo? Tidak ada kesadaran. Atarna wijang ngapo sibuk nian, dari tadi Bapak perhatikan. Dari tadi jangan buka yang lain kecuali materi. Bapak ulangi, hilang akal, gila, pingsan, itu bisa membatalkan puasa. Pingsan, Pak, batal puasa kalau pingsan itu kalau sehari penuh dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau hanya ikut upacara, pingsan, di situ sadar, tidak batal. Asal saat pingsan, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan sama wong. Kalau kasih makan minum ya sudah. Ya biasanya PMR. Kalau orang pingsan siapa PMR di sini? Kalau pingsan dikasih minum tidak anak-anak tuh? Kasih ST. Nah, kalau sudah minum tidak bisa. Tapi kalau cuma sejam pingsannya, maka tak masalah. Tapi kalau gila, meskipun setengah menit seandainya ada, batal. Mana? Keserupan kalau sehari penuh. Batal. Sehari penuh. Kalau enggak, tidak. Tapi tetap saat kesurupan jangan makan minum. Kata siapa, nak? Ada. Kita lanjut dulu. Hal yang berikutnya yang membatalkan puasa yaitu wanita sedang haid atau nifas. Tahu nifas, nak? Tahu ya, nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan setelah melahirkan. Itu kalau puasa tidak boleh, tidak sah dan haram. Ya, tapi wajib diganti ketika usai, ketika selesai. Pak, jam 5 lewat atau jam 6 ataupun maghrib kurang 2 menit, yang perempuan halangan, maka batal puasanya. Pak, alangkah nyesek, Pak. Tetap kalian berpahala. Ya, kenapa? Kalian dari pagi sudah melakukan hal-hal seperti orang puasa. Kok tiba-tiba uzur syar'i itu ada, yaitu halangan, maka batal puasanya. Pahalanya dapat. Kenapa? Karena ini tidak tahu kalian aku halangan atau tidak. Tidak. Sampai sini ada yang bertanya? Ada. Yang berikutnya yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Nah, diogrok-ogrok, ya, diogrok-ogrok itu batal. Kalau udah diogrok-ogrok,
itu udah batal. Ogrok-ogrok, jari kalian dimasukin, biar biar itu diogrok-ogrok ini, itu batal. Kenapa? Ada unsur kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, enggak. Contoh, lagi puasa, mainan muter-muter kayak ini anak kecil. Nah, ada kan biasanya? Pening sampai muntah, maka enggak. Atau lagi UTW, mabuk kendaraan, muntah, tidak. Tapi sini ada yang tanya? Nah, muntah itu sengaja diogrok-ogrok, batal. Apa ke bahasa kalian? Ya. Apa? Kalau jari kalian masuk mulut, apa namanya? Obok-obok kayak ini, nak. Ya, intinya jari dimasukin ke tenggorokan biar muntah, itu batal. Ngapa? Unsur sengaja. Yang berikutnya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Termasuk, nah awas, melihat film-film yang menuju ke sini termasuk membatalkan. Bapak ulangi, termasuk membatalkan. Contoh, kalian nonton dewasa, misal ada seorang puasa, itu nonton film dewasa, sampai keluar mani, batal. Sudah, lanjut. Yang berikutnya yang membatalkan puasa yaitu murtad, yaitu keluar daripada agama Islam, batal puasanya. Berikutnya melihat hilal tanggal 1 Syawal akhir bulan Ramadan. Kalau kita melihat hilal, tahu hilal enggak? Biasanya itu kalau yang di pemerintah ya, itu maghrib ya, maghrib itu sudah siap-siap menjelang maghrib itu orang-orang falakiyah, orang-orang ahli falak itu lihat bulan. Kalau terlihat bulan sabit berarti masuk Syawal. Contoh kayak gini nak. Contoh ya, dia sedang puasa, tiba-tiba dia kayak itulah bulan lah nampak jam 7 pagi. Jelas enggak? Mungkin enggak jam 7 pagi lihat bulan? Masya Allah, nak. Sangat mungkin nak, sering. Bapak di sini sering jam 7 pagi lihat bulan. Meskipun hanya sekilas. Mungkin. Sudah. Misal, Bapak sedang puasa. Tiba-tiba Bapak, lah kok ada bulan sabit itu. Berarti hari ini sudah Syawal. Puasanya batal. Apa nak? Bingung enggak kalian? Bingung. Nah, peredaran bulan mana ini? Dulu ya, kita cari. Bentuk bulan. Biar kalian enak. Bentuk bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Bentuk bulan. Sudah, bentuk bulan saja. Mix. Nah, perhatikan nak. Inilah nak. Yang lain. Tanggal 1 mungkin akan terlihat. Ini sekilas ya. Tanggal 1 dan seterusnya. Makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, sampai sini tanggal 14 malam 15. Sempurna. Habis itu kurang sampai balik lagi ke asal, kecil-kecil. Jelas? Berarti kalau sudah ini tanggal antara tanggal 29 atau tanggal 30. Setiap bulan. Inilah bentuk bulan dari setiap bulannya. Tapi ada 30. Ini cuma ada berapa ya? Modelnya seperti ini. Pak, apa iyo kalau kalian iseng-iseng ya. Dan itu kalian punya apa namanya tuh? Stetoskop apa teleskop itu apalah namanya? Mikroskop gini nah, lihat bakteri mikroskop nah. Teleskop. Nah, kalau seandainya punya lihatlah bulan. Perjalanannya bulan seperti ini. Perhatikan ya. Kalau yang ini, itu biasa kita kenal biasanya bulan sabit. Bisa dibesarin enggak ini? Nah, ini biasanya bulan sabit. Ini hanya sekilas.
Biasanya, bukan biasanya, ini biasa terletak malam tanggal 1. Atar sibuk apa nak? Taruh. Nanti Bapak ambil. Diambil itu udah enak nak, cukup diomong sekali. Nah, ini perjalanan bulan. Dan seterusnya. Kalau ini malam 15. Biasanya kalau ada gerhana, tanggal-tanggal ini. Kenapa? Sempurna. Kalau kalian perhatikan dimanapun. Perhatikan ya. Ini hitungan Hijriah, bukan Masehi. Ya, Hijriah. Kalau sekarang Hijriahnya tanggal berapa sekarang? Nah, Bapak kurang tahu. Mana 12? Itu Masehi, nak. Masehi. Itu tahunnya, tanggal. Sudah. Perjalanan bulan seperti ini. Dikit lebih banyak, terus sempurna, kurang. Nah, terakhir, ini tanggal 29 atau tanggal 30. Kalau seandainya pagi itu terlihat ada bulan seperti ini, berarti itu sudah tanggal 1, artinya sudah masuk Syawal. Jelas sampai sini? Ada yang tanya? Ada ya. Lanjut. Melihat hilal. Hilal itu bulan. Sekarang yang berikutnya. Macam puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Puasa Ramadan sudah kita jelas. Puasa nazar. Ada yang pernah mengerjakan atau bernazar puasa nazar? Tidak tahu, udah pernah ngalami nazar. Nah, janji seandainya, ya Allah, seandainya saya juara 1, aku akan puasa 3 hari. Terserah anak dia 3 hari, 2 hari, itu balik ke individu masing-masing. Boleh. Ya Allah, seandainya saya juara 1, misal saya akan berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari, terserah kalian. Maka saat apa yang dicita-citakan itu terpenuhi, maka puasanya menjadi wajib. Jelas sampai sini? Tapi dengan syarat cita-cita itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, tidak sah. Contoh, ya Allah saya nak nembak cewek. Kalau seandainya keterima, agen nak puasa seminggu, tidak sah. Ngapo? Bertentangan dengan syariat. Ada yang tanya sampai sini? Tapi kalau seandainya nazarnya itu tidak bertentangan, maka sah. Contoh kayak tadi, ya Allah seandainya saya juara 1 atau naik kelas, saya nak puasa 3 hari. Maka saat cita-citanya itu terpenuhi, maka wajib untuk puasa. Jelas sampai sini? Nah, perhatikan nak. Biasanya orang yang bernazar dan semakin besar nazarnya, insya Allah kemungkinan besar cita-citanya akan terkabul. Bapak ulangi ya, biasanya, tapi tidak semua. Contoh, Pak, saya kalau seandainya juara 1, nak puasa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terserah kalian. Kemungkinan besar cita-cita itu akan berhasil. Kenapa? Karena di situ sebagian ada unsur dari iblis atau setan. Pak, kok bisa Pak? Gini nak. Iblis atau setan itu akan mendorong kalian untuk bisa membantu atau bisa menunaikan cita-cita kalian. Akan buat semangat. Contoh, Pak, saya kalau naik kelas nak puasa seminggu. Agi iblis atau setan itu akan bantu kalian biar juara 1. Entah dibuat semangat untuk belajar dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ketika pas cita-cita itu diterima, kalian akan dibuat malas untuk melaksanakan nazarnya. Apa? Kalau kalian melanggar nazarnya, berdosa. Contoh, seandainya Bapak nazar. Kalau Bapak seandainya juara 1, maka Bapak puasa seminggu. Akhirnya Bapak buat seminggu, akhirnya naik kelas. Nah, setan iblis
membuat bapak buat males melaksanakan nazarnya. Semakin besar nazarnya, kemungkinan besar semakin tercapai cita-citanya. Boleh tak Pak? Boleh, silahkan. Tapi ingat, ketika tercapai cita-citanya, tunaikan nazarnya, wajib. Banyaklah ketika belum jadi, janji manis. Nah ibadah, nah itu, nah ini, nah itu. Ketika jadi, lupa dengan janjinya. Itu yang banyak. Itu yang banyak. Sampai sini ada tanya? Nah, yang jadi Qasim nih. Pak, saya nazar Pak. Kalau Waalaikumsalam. Siap. Siap Bu. Contoh. Pak, saya nazar. Kalau seandainya jadi Osim, nak puasa seminggu. Nazar lah, terserah kalian. Seminggu, 2 minggu, itu balik ke kalian. Kemungkinan besar, insya Allah jadi. Semakin besar tantangan yang kalian ambil, insya Allah semakin besar peluang untuk jadi. Namun, nanti ketika jadi, jangan lupa dengan janji kalian, dengan nazar kalian. Apa nak? Kalau lupa, wajib diingatkan. Dan itu biasanya tidak lupa nak. Ya, itu biasanya tidak lupa. Ngapa? Itulah yang kalian cita-citakan selama ini. Tidak bakalan. Kenapa? Paling kalian, saya ini terpilih atau naik kelas, dulu pernah ini. Pernah melakukan nazar ini. Ngapa? Pasti ingat. Ngapa? Cita-cita terpenuhi. Salam. 81, panggil Bu Gina, ketua kelas. Ya. Sudah? Kita lanjut. Yang berikutnya puasa kafarat. Pak, puasa kafarat, puasa denda. Nanti ada beberapa macam. Sampai sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Puasa wajib ada berapa? Puasa wajib ada berapa? 1, 2, 3. Puasa wajib ada berapa? 1, 2, 3. Sekali lagi, puasa wajib ada berapa? 1, 2, 3. Puasa Ramadan. Nabi Muhammad SAW selama hidup mengerjakan puasa Ramadan selama 9 kali. Nah, Nabi mengerjakan puasa 9 kali semasa hidupnya. Pak, kok dikit Pak? Karena usia tidak mengizinkan. Keburu wafat. Ya. Jadi saat Nabi dapat perintah puasa hingga wafat berarti hanya selisih 9 tahun. Oleh karena itu Nabi puasa hanya 9 tahun, tidak lebih. Ya. Dikit nian Pak, usia tidak mengizinkan. Jelas? Jadi Nabi puasa hanya 9 kali. Karena terbatas oleh usia. Kemudian puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang utama. Orang muslim yang menganggap puasa Ramadan tidak wajib. Perhatikan ya. Kemudian hukumnya berarti murtad atau kafir. Adapun orang yang tidak berpuasa karena malas dianggap sebagai orang fasik. Ini sama halnya dengan sholat. Seandainya ditanya, sholat subuh tidak tadi? Yakin? Duso? Bohong. Sholat subuh tidak? Tidak. Bapak tanya, subuh wajib apa tidak nak? Wajib tidak sholat subuh? Iya. Berarti ini bukan murtad, bukan kafir, tapi fasik. Ngapa? Dia meyakini sholat tetap wajib, namun dia tidak ngerjakan. Jelas sampai sini? Sama hal kayak gini. Seandainya ada orang di bulan Ramadan, ngapa kau tidak puasa? Tidak ada. Atau misal, ngapa tidak puasa? Tidak kuat lapar Pak. Beda kalau tidak kuat lapar ya. Ngapa kau tidak puasa? Males baik Pak. Tidak lemak puasa. Ditanya, wajib tidak puasa? Bagaimana Islam? Wajib, berarti bukan kafir masih. Apa? Fasik. Sama halnya dengan sholat. Seandainya ada orang ditanya,
Ngapa kau dah sholat? Ngapa sholat? Sholat tidak wajib, berarti kafir. Ngapa? Mengingkari kewajibannya. Jelas sampai sini? Ada yang tanya? Dah. Yang berikutnya, Ramadan disyariatkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tahun kedua baru diwajibkan puasa. Sebelum itu tidak ada puasa. Berikutnya, puasa Ramadan adalah puasa yang harus dikerjakan umat Islam pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sampai sini ada tanya, ini di LKS ada ya, yang di PDF-nya, ini Bapak rangkum. Ngapa nak? Lanjut. Dalil wajibnya, ini kalian sudah hafal galau. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sudah paham semua ini. Coba baca bareng-bareng. Bisa baca tak ini kalian nih? Ayo, 1, 2, 3. Mana nih yang suara nih? Coba kamu baca nak, baca di situ. Bisa ngaji kan? Ayo kelas 2 loh nak, sayang nggak bisa ngaji. Ayo baca. Disitulah ada kan? Ngelek. Buka, bacalah. Bacalah Pak. Apa? Arabnya lah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Nah. Sudah, ini Bapak saya jelaskan ya. Dalilnya itu dia ada di ayat Al-Qur'an. Nah, perhatikan. Puasa Ramadan itu bisa menjadi wajib karena 3 sebab. Yang pertama, ru'yatul hilal. Bapak ulangi, apa itu ru'yatul hilal? Lihat bulan. Bapak ulangi ya. Hal yang pertama yang menjadikan wajib untuk bulan Ramadan puasa yaitu ru'yatul hilal, melihat hilal. Biasanya itu tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban. Ditentukan. Jelas sampai sini? Biasanya pemerintah ngumumin, maghrib lah diumumin, besok puasa, besok tidak puasa. Itu pemerintah. Jelas sampai sini? Pak, boleh tidak Pak kita sendiri lihat bulan? Boleh. Seandainya kalian ke pantai atau ke tempat yang tinggi, kalian meneliti sendiri, lihat bulan sendiri. Kalian yakin itu bulan, maka bagi kalian wajib untuk puasa. Pak, yang lain Pak, tidak wajib, dia udah lihat. Jelas? Masih bingung enggak? Bingung? Enggak ya, Bapak ulangi. Seandainya kalian pengen lihat sendiri, boleh kalian di padang pasir yang lapang itu, atau boleh kalian di laut, atau boleh di tempat yang tinggi. Kalian lihat bulan, maka saat kalian yakin itu bulan tanggal 1, maka bagi kalian itu wajib. Jelas? Namun bagi orang lain tidak. Jelas sampai sini? Masih bingung? Bagi yang lain? Tidak. Bagi kalian dulu. Jelas? Yang kedua, hisab. Ini biasanya, kalau yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Karena dalilnya jelas. Idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat bulan, puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat bulan, batalkanlah. Fa'in uhumya alaikum, jika kondisi mendung, fa'uddu salasin, sempurnakan 30. Maka
Mungkin kalian sering lihat, sering dengar kalau tanggal 30 atau tanggal 29 hilal tidak terlihat, bulan tidak terlihat, maka kalau besok Ramadan biasanya ditunda, disempurnakan Sya'ban 30. Kalau itu Ramadan berarti Syawal, biasanya disempurnakan jadi 30 puasanya. Pak, 28 Pak. Dekati. Ya, Hijriah itu kalau 29 30. Kalau Masehi 28 29 30. 28 itu Februari 4 tahun sekali, tahun kabisat. Kemudian 29 30, antara dua itulah. Nah, ini yang pertama dipakai pemerintah. Yang kedua, hisab. Ini biasanya dipakai Muhammadiyah. Dia itu hanya pakai kalender, tidak usah lihat bulan. Tidak pakai bulan-bulanan. Yang penting hitungan cukup, maka ditentukan besok Ramadan. Jelas sampai sini? Jelas. Yang berikutnya, kabar mutawatir. Kabar mutawatir itu apa? Kabar yang sangat sedikit bohongnya. Contoh. Bapak kasih contoh. Tadi Bapak kasih contoh. Bu Mala ada di lapangan? Bapak ulangi. Saat selesai apa namanya itu? Selesai senam, selesai senam. Bu Mala ada di lapangan? Ada yang mendustakan? Pak, tidak ada. Ada yang beda jawaban? Tidak ada. Berarti itu mutawatir. Semuanya sepakat. Ada. Ya, berarti itu mutawatir. Contoh lain yang bukan mutawatir. Pertanyaannya, tadi Bu Mala pakai kerudung apa? Berarti masih mutawatir. Nah, ada jawaban lain? Ada pink. Berarti bukan mutawatir sudah. Ngapa? Sebagian mendustakan, sebagian percaya. Jelas? Kontroversi sudah. Berarti bukan mutawatir. Apa itu mutawatir? Sangat sedikit orang yang mendustakan. Bisa dikatakan tidak ada. Wong sepakat. Jelas sampai sini? Jelas ya. Nah, kalau seandainya kalian dapat salah satu daripada tiga ini, Ramadan wajib. Kalian tidak lihat hilal. Lihat hilal tidak kalian? Tidak. Ngitung tidak kalian? Tidak juga. Terus ngapa kalian puasa? Ngambil yang ini. Ya, mutawatir. Banyak orang yang mengatakan yang nengok bulan itu bahwa itu sedang sudah terlihat bulan. Jelas sampai sini? Bingung? Tidak ya? Jadi kalau Ramadan itu menentukan Ramadan itu dalam satu negara itu tersebar mau di mana, yang penting lapang tanpa ada penghalang. Di situ biasanya dilakukan untuk melihat bulan. Jelas sampai sini? Puasa Ramadan bisa wajib dengan beberapa sebab. Satu. Apa? Satu. Apa? Isap. Apa? Satu. Ya, apa bulan? Hilal, terus melihat bulan, melihat hilal, terus hisab. Mutawatir, ya duduk. Apa itu mutawatir, nak? Ayo, apa itu mutawatir? Apa itu mutawatir? Enggak, bahasa sederhananya sudah, terserah. Jawabannya, kata yang mendustakan. Yakin? Contohnya apa? Jangan pakai contoh yang tadi, yang lain. Oh, dirga pakai baju putih, yang lain percaya galau ya nak? Ya sudah. Nah, ini nak laptopnya. Sudah sampai sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Ada. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.